Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika untuk bab 6, materinya aritmatika sosial pada pertemuan ketiga. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah membahas atau mempelajari tentang keuntungan, kerugian, dan juga nilai per unit, nilai keseluruhan, dan juga bagaimana cara menentukan persentase untuk keuntungan dan juga kerugian. Kemudian di pertemuan kedua kemarin, karena kita Google Classroom, makanya saya buatkan video untuk di YouTube agar pembelajaran kita tetap berjalan sesuai jadwal. Kemarin juga kita sudah mempelajari tentang diskon, bruto, neto, dan tara, dan bagaimana penerapannya ya. Nah, di pertemuan ketiga ini yang akan saya bahas adalah tentang bunga bank dan juga tentang pajak. Nah, tentang bunga bank itu yang pertama, jika kita menyimpan uang di bank, nah kalau kalian misalnya menyimpan uang di bank nih, menyimpan uang di bank berapapun, misalnya 100.000 atau 500.000 atau 1 juta dan seterusnya, maka setiap bulan uang kita itu akan bertambah, tapi bertambahnya tidak banyak, tergantung berapa sih bunga yang diberikan oleh bank. Nah, bunga itu adalah tambahannya. Nah, jadi tambahan uang yang kita terima itu disebut sebagai bunga. Bukan bunga yang ada di taman itu ya, bukan seperti itu yang saya maksud. Jadi bunga bank ini bukan sama halnya, tidak sama dengan bunga yang ada di taman. Bunga itu biasanya dihitung secara periodik atau berkala. Misalnya seperti sebulan sekali atau setahun sekali. Cuman pada umumnya kalau di bank itu bunga biasanya dihitung setiap setahun sekali. Nah, bunga itu ada dua, jenis bunga bank itu ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Artinya, bunganya dihitung berdasarkan modal. Jadi, bunganya itu dihitung berapa persen dari modalnya, nah maka dalam setahun akan bertambah sesuai persentase yang diberikan oleh bank. Tetapi bunganya tidak akan bertambah atau berbunga lagi. Berbeda dengan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan modal, tetapi bunganya juga akan berbunga lagi. Artinya bunganya dihitung berdasarkan modal, kemudian bunganya juga akan dihitung lagi. Jadi ada dua tambahan. Yang pertama tambahan bunga berdasarkan modal, dan juga tambahan bunga yang lainnya. Kemudian bunga tabungan itu biasanya dihitung dalam persen. Nah, biasanya dalam persentase ya. Dalam persentase yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, pada pembahasan materi kali ini, saya hanya membahas tentang bunga tunggal. Nah, biasanya kalau bunga majemuk itu nanti kalian akan pelajari di SMA, biasanya yang berkaitan dengan matematika ekonomi biasanya. Oke, untuk contoh yang pertama, di sini saya punya contoh, Fajri memiliki tabungan di bank A sebesar Rp400.000 dengan bunga 11% per tahun. Nah, hitunglah jumlah uang Fajri setelah 6 bulan. Nah, jadi dalam 1 tahun itu bank memberikan bunga sebesar 11%. Nah, jadi setelah 6 bulan itu berapa sih kira-kira uangnya si Fajri itu? Apakah tetap 400.000 atau bertambah atau malah berkurang? Nah, di sini akan saya bahas. Jadi untuk penyelesaiannya, nah ini saya ingin ingatkan kembali, ketika kalian bertemu dengan soal cerita, biasakan untuk menuliskan diketahui yang ditanyakan apa, dan juga penyelesaiannya bagaimana, dan yang terakhir jangan lupa kalian tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu yang jadi bla 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 seperti itu. Nah, di sini saya tuliskan diketahui modal itu sama dengan 400.000.
Kemudian persentase bunga per tahun itu sama dengan 11%. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah uang setelah 6 bulan itu berapa, sama dengan berapa. Nah, di sini kita hitung dulu bunganya 1 tahun itu berapa sih yang diperoleh oleh Fajri itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menghitung persentase bunga itu dikali dengan modal. Berarti 11/100 itu dikali 400.000. Ini kan bisa dicoret nih ya. Ini nolnya 2 bisa dicoret. Berarti sisa 4.000. 4.000 dikali 11 itu sama dengan 44.000. Nah, kita sudah dapat bunga selama 1 tahun itu adalah 44.000. Nah, kalau 6 bulan berarti berapa? Nah, itu bisa kita hitung dengan cara bunga 6 bulan itu sama dengan banyak bulan per 12 dikali bunga 1 tahun. Dikali bunga 1 tahun. Tadi kan bunga 1 tahun sudah kita peroleh itu. Bunga 1 tahun yang ini, yang 44.000. Nah, maka kita substitusi banyaknya bulan itu berapa? Banyaknya bulan itu kita lihat dari ini, bunga 6 bulan. Nah, ini 6 bulan ini bisa berubah-ubah. Tidak hanya 6 bulan, misalnya kayak 7 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan lain sebagainya. Masih tidak lebih dari 12 ya. Nah, maka kita substitusi banyak bulannya berarti 6/12 dikali 44.000. Maka hasilnya adalah 22.000. Jadi jumlah uang yang diperoleh Fajri setelah 6 bulan, kita tambahkan modalnya, kita tambahkan dengan bunga yang 6 bulan tadi. Berarti 400.000 ditambah 22.000 sama dengan 422.000. Jadi uang yang diperoleh Fajri setelah 6 bulan itu sebesar Rp422.000. Ini adalah uang yang diterima Fajri kalau dia menabung selama 6 bulan dengan bunga 11% per tahun. Seperti itu. Kemudian untuk contoh berikutnya, contoh 2. Mita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar Rp26.000, tentukanlah besar simpanan atau modal Mita. Nah, ini yang ditanya adalah modal awalnya, setoran awalnya. Berapa sih setoran awalnya Mita waktu itu? Nah, jadi yang diketahui dari soal itu yang pertama adalah persentase bunga per tahun. Persentase bunga per tahun itu adalah 13%. Kemudian bunganya setelah 3 bulan itu 26.000. Ini bunga setelah 3 bulan ya, bukan jumlah uang setelah 3 bulan. Jadi bunga setelah 3 bulan. Nah, bagaimana cara kita menentukan modalnya? Yang ditanyakan adalah modal. Nah, rumusnya adalah dengan cara bunga 3 bulan itu sama dengan banyak bulan per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, dari sini apa saja sih yang kita ketahui? Yang kita ketahui itu adalah bunga selama 3 bulan. Kemudian banyak bulan per 12 ini sudah diketahui. Kemudian persentase bunga itu juga diketahui. Nah, sedangkan modal ini yang ditanya. Modalnya yang ditanya. Nah, dari soal ini sebenarnya dari rumus ini kita harus menerapkan materi-materi kita sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan aljabar dan juga persamaan satu variabel. Itu berkaitan untuk kalian menyelesaikan soal seperti ini. Nah, kita substitusi apa saja yang diketahui dari soal, berarti bunga 3 bulan itu 26.000 sama dengan 3/12. 3/12 ini dari mana? 3 itu dari banyaknya bulan. Nah, karena di sini yang diketahui adalah 3 bulan, berarti 3/12 dikali persentase bunga. Persentase bunganya adalah 13/100 dikali modal. Modalnya kan belum diketahui. Modalnya yang dicari ya. Berarti kita kalikan atau kita sederhanakan, maka kita peroleh 26.000 sama dengan 1/4 dikali 13/100 dikali M. Nah, M itu adalah modal. Saya singkat, saya ambil jadi satu variabel, yaitu variabel M. Kemudian saya kalikan yang ada di ruas sebelah kanan, sehingga saya peroleh hasilnya adalah 26.000 sama dengan 13/400 M. 13/400 M. Nah, ingat kan kalau di persamaan satu variabel kemarin bagaimana cara kita menentukan nilai variabelnya? Maka saya peroleh M sama dengan 26.000 dibagi 13/400. 26.000 dibagi 13/400.
Itu sama saja dengan M sama dengan 26.000 dikali 400 per 13. Maka ini 26 ini bisa disederhanakan dengan 13, hasilnya adalah 2. Berarti 2.000 dikali 400 itu hasilnya sama dengan 800.000. Jadi besar simpanan modal yang Mita setorkan ke bank pada awal setoran itu adalah 800.000 rupiah, seperti itu. Jadi untuk contoh yang kedua yang berkaitan dengan menentukan besaran simpanan awal atau modal. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu Susi menabung di sebuah koperasi dengan modal awal itu Rp3.500.000. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi bertambah menjadi Rp3.815.000. Tentukanlah persentase, ini saya salah ketik, ini bunga ya, lain buang. Ini bunga. Persentase bunga per tahun yang diberikan koperasi. Penyelesaian. Yang diketahui adalah modalnya 3.500.000. Kemudian uang setelah 9 bulan itu 3.815.000. Yang ditanyakan adalah persentase bunga selama 1 tahun itu berapa. Nah, untuk menentukan bunga selama 1 tahun, kita tentukan dulu bunga yang diperoleh selama 9 bulan itu berapa. Dengan cara uang yang 9 bulan, total uang yang 9 bulan kita kurangkan dengan modal. Maka kita peroleh bunga yang didapatkan oleh Susi selama 9 bulan itu adalah 315.000. Nah, setelah kita dapat bunga yang 9 bulan, baru kita substitusi ke rumus. Rumusnya yang mana? Rumus yang bunga 9 bulan itu sama dengan banyak bulan per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, dari rumus ini kan yang diketahui adalah bunga, kemudian banyaknya bulan, ini persentase yang dicari, dan juga modalnya juga diketahui. Maka kita substitusi, yaitu 315.000 sama dengan 9 per 12 dikali persentase dikali 3.500.000. Maka kita peroleh yang di ruas sebelah kanan itu saya kalikan semua. Hasilnya adalah 315.000 sama dengan 2.625.000 dikali persentase. Nah, kemudian untuk mendapatkan persentasenya bagaimana? Berarti kita gunakan lagi konsep dari persamaan satu variabel tadi. Berarti saya peroleh 315.000, ini nolnya kurang 1. 315.000 per 2.625.000. Nah, karena yang dicari persentase berarti dikali 100%. Maka saya peroleh persentase bunganya adalah 12%. Jadi persentase bunga selama 1 tahun itu adalah 12%. Jadi dari contoh 1, contoh 2, contoh 3 itu soal-soalnya berbeda. Jadi jangan lupa dipahami ya. Nah, dari 3 contoh tadi kita bisa peroleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk menentukan bunga 1 tahun itu dapat dicari dengan cara persentase bunga dikali modal. Itu untuk menentukan bunga selama 1 tahun. Kemudian untuk menentukan bunga B bulan ini maksudnya adalah bulannya ada berapa lama orang itu menabung. Misalnya kayak tadi 6 bulan, 9 bulan, dan lain sebagainya. Itu dapat dicari dengan cara B per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, ini untuk nomor 2, untuk menentukan berapa bunga untuk berapa bulan. Ada cara yang lain yaitu dengan cara bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali bunga per tahun. Jadi B itu sama dengan banyak bulan. Tadi saya bilang ya, B itu adalah banyaknya bulan. Jadi ada tiga rumus dasar untuk menentukan bunga. Yang pertama bunga per tahun, bunga dalam 1 tahun, dan juga bunga dalam beberapa bulan. Seperti itu ya. Kemudian ada pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Nah, jadi artinya ketika kalian membayar pajak,
kalian tidak langsung mendapatkan hasil dari pembayaran tersebut. Tapi secara bertahap, secara berkala, kalian dapat menikmati setoran dari pajak tersebut. Misalnya, jadi hasil dari pajak itu digunakan untuk kesejahteraan umum. Misalnya seperti apa? Misalnya perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum, pembangunan fasilitas umum seperti taman gitu ya, kayak Taman Samarinda, Taman Cerdas, dan lain sebagainya. Nah, pajak itu ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri itu dikenakan pajak dari penghasilan. Dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPH. Kemudian yang kedua adalah apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, atau tempat lainnya, maka terdapat barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Misalnya kalau kalian seperti makan di restoran, kemudian kalian berbelanja misalnya kayak di Hypermart, di Matahari, kalau kalian lihat struknya, ketika kalian bayar nanti ada struknya, di situ ada tulisan PPN. Nah, itu artinya barang yang kalian beli itu ada pajaknya. Misalnya seperti kalian membeli baju harganya misalnya 100.000. Tetapi ketika kalian bayar kok harganya jadi 110.000. Nah, berarti 10.000 itu adalah PPN-nya atau pajak pertambahan nilai. Nah, untuk lebih memahami tentang pajak, silakan perhatikan contoh berikut. Nah, contoh 4, Danang membeli sebuah laptop seharga Rp4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Penyelesaiannya, diketahui harga laptop itu sama dengan Rp4.600.000. Nah, anggaplah harga laptop ini adalah harga kotor. Nah, kalau yang kemarin saya bahas harga kotor itu harga sebelum didiskon. Nah, kalau yang ini artinya harga sebelum terkena pajak. Nah, seperti itu. Perbedaannya itu ya. Kemudian PPN-nya atau pajak pertambahan nilainya itu sebesar 10%. Yang ditanyakan adalah berapa harga laptop setelah terkena pajak. Bagaimana cara kita menentukan pajaknya? Kita hitung dulu. Caranya dengan cara persentase PPN itu dikali harga barang. Nah, jadi persentase dikali harga barang, maka diperoleh 10/100 dikali 4.600.000. Nah, ini bisa kita coret, nolnya 2, berarti tersisa 46.000. 46.000 dikali 10, hasilnya adalah 460.000. Nah, karena adanya PPN, maka pembayaran laptop bertambah. Ingat, kalau pajak pertambahan nilai, maka harganya akan bertambah, bukan harganya berkurang ya, berbeda dengan diskon. Kalau diskon itu potongan harga, berarti harga kotornya dikurangi dengan diskon. Nah, kalau yang ini berarti harga kotor ditambah dengan PPN-nya, berarti 4.600.000 ditambah 460.000, maka diperoleh 5.060.000. Nah, jadi harga laptop yang harus dibayar Danang adalah Rp5.060.000. Jadi lumayan ya, dia membeli laptop harganya itu 4.600.000 karena ada pajaknya. Karena ada pajaknya, maka dia membayar laptop totalnya adalah Rp5.060.000, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kelima, yaitu paman memperoleh gaji sebesar Rp1.450.000. Dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu Rp360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh-nya adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, jadi kalau yang tadi PPN itu pertambahan nilai, nah kalau pajak penghasilan artinya pengurangan. Jadi gaji yang diterima itu tidak 1.450.000, tapi dikurang dengan pajaknya, ada potongannya, ada pajaknya. Penyelesaian, diketahui total gaji yang diterima itu adalah 1.450.000. Ini total gaji ya, anggaplah gaji kotor. Kemudian ada gaji tidak kena pajak. Nah, ada gaji tidak kena pajak itu adalah sebesar 360.000.
Kemudian ada persentase pajak penghasilan, persentase PPh-nya itu sama dengan 10%. Yang ditanyakan adalah gaji yang diperoleh paman dalam sebulan. Berarti kita hitung dulu penghasilan yang kena pajak itu berapa dengan cara gaji kotor tadi dikurang dengan gaji yang tidak kena pajak. Berarti 1.450.000 dikurang 360.000. Itu sama dengan 1.090.000. Nah, jadi yang kita hitung ini yang 1.090.000. Berapa sih pajaknya 10% itu? Kemudian kita cari dengan cara besar pajak penghasilan sama dengan persentase PPh dikali penghasilan kena pajak. Maka kita peroleh 10/100 dikali 1.090.000. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Nolnya 2. Maka yang tersisa adalah 10.900 dikali 10. Hasilnya adalah 109.000. Karena adanya PPh atau pajak penghasilan, maka penerimaan paman berkurang. Maksudnya penerimaan ini penerimaan gaji ya. Maka penerimaan gajinya berkurang. Berarti gaji bersih paman selama sebulan itu sama dengan 1.450.000 dikurang 109.000. Maka diperoleh gajinya sebulan adalah 1.341.000. Jadi gaji bersih yang diterima paman setelah kena PPh atau terkena pajak itu adalah 1.341.000 rupiah. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini sudah saya bahas 2 materi, yaitu tentang bunga bank dan juga tentang pajak. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat, akan saya cek. Lumayan banyak ya yang aktifkan kamera ya. Ini yang hadir hari ini adalah sebanyak 210 siswa. Terima kasih sudah mau hadir meluangkan waktunya. Oh ya, jangan lupa untuk menuliskan absen juga ya di kolom chat. Karena setiap selesai pembelajaran saya akan selalu download daftar hadirnya. Jadi kalau kalian tidak menuliskan tidak menuliskan absen di kolom chat, maka akan saya anggap tidak mengikuti pembelajaran dan otomatis akan saya alfa. Kecuali memang berhalangan dan sudah menghubungi saya. Ini ada yang bilang tadi saya terlalu cepat mengganti slide. Nanti materinya akan saya share di Google Classroom seperti biasa, mungkin siang setelah sholat zuhur. Ya, jangan lupa tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan juga untuk mapel matematika, jangan lupa dikerjakan dan juga dikumpul tepat waktu. Jangan sampai Bapak Ibu Guru yang meneror kalian untuk meminta tugas. Karena kalau kalian tidak kumpul tugas, bagaimana Bapak Ibu Guru akan memberikan penilaian dan bagaimana menilai kalian, karena ini sudah semester genap untuk persiapan kenaikan kelas ya. Untuk tugas nanti silakan cek aja di Google Classroom. Kalau tidak ada soalnya berarti tidak ada tugas ya. Oke, saya sudah cek tidak ada pertanyaan.
Jadi terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Ntar saya stop sharing dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk tetap rajin cuci tangan jika harus keluar dan terpaksa keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Silakan berpindah ke link pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.